Sobat Mamen, kembali lagi di Manajemen Talks. Nah, sekarang ini adalah episode terakhir di Manajemen Talks. Nah, kali ini kita akan membahas terkait investasi ala mahasiswa muda. Dari episode sebelumnya, kita nggak kalah saing nih dengan narasumber yang keren-keren banget, yang masih muda, ganteng lagi. Kita langsung aja kenalan ke narasumber kita. Silakan Kak, siapa namanya Kak? Ya, di sini ya, perkenalkan nama saya Nakib Fursan Al-Hakim, mungkin biasa dipanggil Hakim ya, atau Kim boleh ya. Kemudian saya dari Prodi Manajemen. Oke, nah gimana nih Kak kabarnya? Sekarang lagi kesibukannya apa aja? Ya, alhamdulillah kesibukan sekarang sih lebih karena saya di semester terakhir, bisa dibilang semester akhir, meskipun sekarang posisi di semester 6, lebih menyibukkan menyelesaikan kewajiban-kewajiban tentunya di organisasi dan lebih menyibukkan diri untuk mengkonsentrasi di jurusan saya gitu. Nah, karena nih episode kali ini terkait investasi muda nih, pasti Sobat Mamen pengen tahu kan, apa sih itu investasi Kak? Bisa nih jelasin kepada Sobat Mamen terkait investasi, boleh nih Kak? Iya, untuk investasi ini adalah kita menanamkan modal, yang dimana modal yang kita tanam ini, baik itu di perusahaan ataupun di pemerintah atau dalam sebuah negara, tentunya kita mengharapkan sebuah feedback atau mengharapkan sebuah keuntungan di masa yang akan datang. Seperti itu. Oke. Nah, kira-kira nih dari investasi tersebut pasti kan punya jenis-jenis investasi kan Kak? Nah, Sobat Mamen pasti pengen tahu kan jenis-jenis investasi itu apa aja sih Kak? Biar kita tuh bisa tahu dan tidak salah juga. Untuk jenis-jenis investasi itu banyak ya. Nah, kalau bicara soal investasi itu ada investasi di instrumen keuangan ataupun di komoditas dan masih banyak lagi ya investasi. Salah satunya di sini yang saya jalankan adalah investasi di pasar modal, yaitu di saham tentunya. Dan masih banyak lagi seperti di obligasi, kemudian seperti di reksadana, kemudian seperti di deposito, kemudian seperti di emas, itu termasuk investasi karena kita mengharapkan keuntungan nantinya. Oh gitu. Nah, pasti teman-teman juga tahu nih terkait investasi tersebut yang dijelasin kakaknya tadi. Nah, terkait investasi itu apakah sama dengan tabungan nih Kak? Iya. Untuk investasi dan tabungan itu sangat berbeda sekali. Kenapa? Kalau ketika kita berinvestasi, tentunya tujuannya adalah yang paling sering dilontarkan oleh para investor, tentunya ingin menghindari nilai uang atau ingin menghindari inflasi. Karena setiap tahunnya inflasi di negara kita sendiri, Indonesia, itu semakin naik. Khususnya Indonesia saat ini inflasinya ada 3,5%. Oh gitu. Berarti beda banget ya sama tabungan. Kalau untuk tabungan itu kita cuma menyimpan, karena tujuannya bank itu kan sebagai penghimpun dana, Jadi kita nggak ada cuma dapat return sekian persen, 0,00 sekian persen. Jadi kalau misalnya pengen dapat lebih banyak lagi untuk jangka panjangnya nih, pasti kita harus berinvestasi biar dapat banyak. Tapi kalau tabungan hanya cuma berapa persen, tapi lama ya dapatnya ya. Oh gitu. Nah terus dari investasi ini nih Kak, pasti Sobat Mamen juga pengen tahu kan tujuan dari investasi di kita ini nih. Pasti kan banyak banget nih masih simpang siur terkait tujuan. Bisa nih Kak, bisa jelasin kepada Sobat Mamen. Ya. Tujuan kita investasi tentunya kita menghindari namanya frugal living namanya. Living itu artinya hemat dalam kehidupan, dalam arti kita bisa mengkondisikan dana kita. Jadi itu yang pertama. Kemudian kita tujuan investasi juga kita ingin pensiun segera mungkin, pensiun dini, ataupun kita juga bisa menyimpan dana yang dimana mengharapkan untung yang berkali lipat. Oke, nah kita ini kan semua generasi muda nih Kak. Apa sih peran penting dari investasi di masa generasi muda ini? Ya. Kalau kita berinvestasi, tentu poinnya adalah kita juga membantu negara. Kita juga membantu perkembangan negara. Ketika kita berinvestasi, otomatis modal yang kita lontarkan di investasi itu sebenarnya kan kita
membantu negara, entah itu dalam bentuk jenis investasi apapun itu, dalam bentuk instrumen keuangan apapun itu. Oh, baik. Nah, kan tadi kita sudah terkait generasi muda, peran pentingnya. Pasti kita pengen tahu nih bagaimana cara mula berinvestasi dari awal nih, Pak. Biar kita anak muda juga tahu nih, kita punya uang segini, apakah bisa berinvestasi atau enggak? Bisa nih, Kakak bisa jelasin nih. Iya. Berawal mula ya, investasi itu sebenarnya kita mulai dari kita harus punya penghasilan tentunya. Jika pasti kan di mahasiswa kebanyakan mungkin dari orang tua dulu. Betul. Nah, investasi itu nggak harus banyak-banyak. Kita mulai dari nol, kita mulai dari 10.000 juga bisa. Paling kecil 10.000. Kita cicil. Kita beli perusahaan itu dengan cara cicil. Itu bisa. Betul. Gitu ya. Jadi nggak harus punya uang banyak. Kita bisa pakai sistem dollar cross averaging. Dollar cross averaging itu kita membeli perusahaan secara cicil. Setiap bulan 100.000, setiap bulan mungkin 1 juta. Konsisten setiap bulan 1 juta. Karena dia akan return pengembalian kalau di investasi saham yang saya jalankan, return sahamnya itu per tahun tuh paling kecil 10%. Nah, untuk melihat investasi yang baik dan benar itu gimana caranya? Biar kita tuh mengerti nih, oh ini tidak baik, oh yang B ini kayaknya tidak bisa deh untuk kita berinvestasi karena ini tidak bisa menguntungkan gitu. Jadi apa gini yang baiknya? Ketika kita berinvestasi ini saya lebih menjelaskan ke investasi saham. Karena saya sekarang juga menjalankan di investasi saham. Untuk investasi saham ini itu bagaimana cara kita memilih investasi yang baik. Tentunya kita harus punya ilmu. Khususnya ini teman-teman manajemen pasti pernah belajar makro, mikro, kemudian tentang akuntansi, pengantar akuntansi, dan masih banyak lagi yang bersangkut paut dengan investasi tentunya. Nah, untuk investasi ini sendiri itu kita mulai dengan modal kita tadi ya, investasi. Oke, baik. Nah, kira-kira biar kita tuh juga pasti sebelum kita memulai pasti kita harus punya backupan untuk resiko apa nih yang terkait kita berinvestasi. Nah, jadi sebelum kita mulai pasti kita mencari tahu nih resiko-resiko yang nanti kita berinvestasi itu kayak apa. Kakak bisa jelasin nih terkait resiko-resiko apa saja yang mungkin terjadi saat kita berinvestasi nantinya. Ya. Ini kalau secara general investasi ini kan tidak di spesifik ya. Nah, saya ini jelasin namanya investasi pasti ada risiko. Tapi tergantung kita mau berinvestasi di mana. Ya, investasi yang paling minim risiko pastinya itu investasi kurang risiko itu di reksadana. Itu kita bisa dari mahasiswa, bisa mulai dari reksadana dulu. Itu dari 100.000 karena kalau untuk reksadana ini sendiri kita nggak perlu pengetahuan yang tinggi, kita nggak perlu ilmu yang tinggi. Tapi karena yang akan mengelola keuangan kita adalah wakil manajer investasi atau kita bisa sering kita sebut WMI. Yang mengelola uang kita adalah wakil manajer investasi. Tapi ketika kita menjadi seorang investor, itu adalah kita yang akan mengelola keuangan sendiri. Kita harus tahu kita beli perusahaan atau kita investasi saham, sama aja kita beli bisnis. Kalau kita beli perusahaan, kita beli bisnis. Kalau kita udah beli bisnis, kita harus tahu dong perusahaan ini seperti apa, direkturnya siapa, direksinya siapa, dia ngelola apa, distribusinya gimana, persediaannya gimana, asetnya berapa, dan lain-lain. Oh gitu ya, jadi kita harus was-was juga ya terkait kita terjun ke sebelum mau jadi investor atau mengikuti investasi ini, kita harus tahu nih terkait bahayanya juga, terkait walaupun jangan mau untungnya aja ya kayak Iya, kita harus juga was-was juga. Nah ya, kita ini kan masih mahasiswa nih, masih generasi muda. Menurut kakak investasinya yang cocok itu untuk kita itu apa sih kak kira-kira? Kalau menurut saya investasi untuk di kalangan mahasiswa ini mungkin kalau mau takut resiko bisa dimulai dari reksadana dulu, nggak apa-apa. Bisa dimulai dari reksadana. Kalau seandainya teman-teman mau sekalian ingin mengimplementasi ilmu yang kita pelajari di prodi manajemen ini itu ataupun di teman-teman lain ya di luar prodi manajemen itu bisa diimplementasikan menanamkan investasinya di instrumen saham tentunya. Jadi karena saham returnnya sangat tinggi. Kalau dilihat dari secara grafik, saham itu paling tinggi, return paling tinggi di atas 100%. Kalau deposito itu di bawah 2%, itu pun belum dipotong pajak. Sedangkan kalau obligasi itu paling besar itu 5 sekian persen. Jadi kalau bisa dihitung emas pun nggak sebanyak returnnya saham. Jadi return saham itu rata-rata per tahun itu 10%. Oke. Baik. Nah terkait tadi kan mahasiswa itu kan punya penghasilan kan yang dari uang sangu ya, uang bekal dari orang tua ya.
Nah, untuk reksadana katanya kakak kan ya. Nah, terkait reksadana itu untuk memulai awalnya itu kita harus mempunyai modal berapa itu kira-kira Pak? 100.000 deh. 100.000. Nah, 100.000 itu bisa berkembang menjadi Bisa berkembang 2-3 kali bahkan bisa 10 kali lipat, tapi dengan dengan jangka jangka waktu yang lama. Oh, Pastinya. wah. Beda dengan saham. Kalau saham Harus sabar ya. resikonya besar, pengembalian juga besar. Oh. Makin besar resiko, makin besar keuntungan. Nah, kalau investasi ini resikonya Pasti gimana? ada resiko. Semua pasti ada resiko. Untuk investasi ini sendiri semua pasti ada resikonya. Oke, baik. Nah, terkait investasi nih Kak, untuk membedakan ilegal dan legal itu gimana Kak? Kita bisa lihat di IDX. IDX itu adalah perusahaan-perusahaan yang go public, yang biasanya PT, ABC, TBK. Nah, itu biasanya perusahaan-perusahaan yang udah public. Tinggal kita sebagai investor, bagaimana cara kita menganalisis sebuah perusahaan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Cocok nggak nih perusahaan ini untuk jangka pendek, untuk jangka panjang? Cocok nggak buat saya untuk menanamkan modal perusahaan ini? Berarti investor juga harus bisa mengerti baca laporan-laporan keuangan terkait kita untuk mau menginvest nih, gitu ya. Oh, berarti kita harus juga nih belajar lebih dalam lagi untuk menginvestasi terkait laporan-laporan keuangan biar kita juga nggak salah terjun ya, dapat perusahaan yang dapat untung banyak atau perusahaannya itu kotor ya. Oke, baik. Kak, untuk kripto nih Kak, aman nggak sih misalkan kita berinvestasi juga? Ya, kalau untuk kripto sendiri, karena saya nggak bermain di kripto, ya menurut saya, pandangan saya itu kripto mending dihindari saja. Tapi kalau teman-teman mau coba-coba, ya itu silakan. Kalau kripto itu kenapa dihindari gitu? Apa bisa penyebab kakak berstatement dihindari saja? Karena dia kripto ini bahasanya dia ini kan seperti kalau saham yang kita belikan adalah bisnisnya. Kita belikan surat berharga. Betul. Tapi kalau untuk kripto ini kan koinnya yang kita beli. Dan itu dalam bentuk digital. Berarti bisa saja itu koin berkurang gitu atau bisa dimainkan oleh digital kan? Karena digital. Oh, berarti jangan ya kalau kripto itu ya. Itu saran saya jangan. Kalau teman-teman mau pengen cari tahu lagi kenapa kripto nggak boleh, atau kenapa kripto itu tidak direkomendasikan, ya mungkin teman-teman bisa cari tahu kenapa. Karena saya lebih merekomendasikan lebih ke investasi saham ataupun bisa dimulai dari reksadana. Oke. Nah, nih teman-teman mahasiswa muda terkait kripto, jadi kita jangan menggunakan kripto, lebih baik kita menggunakan saham ya Kak ya, ataupun reksadana. Nah, kita mau tahu nih Kakak Hakim terkait pengalaman berinvestasi. Nah, awal mula Kakak Hakim berinvestasi itu bisa nih jelasin ke Sobat Mamen, siapa tahu Sobat Mamen juga bisa mengikuti jejak-jejak Kak Hakim nih yang bisa udah berinvestasi muda, ganteng, terus habis itu masih kuliah juga udah berinvestasi. Silakan Kak. Kalau untuk investasi ini sendiri, di awal semester 1 saya sangat benci yang namanya investasi. Di awal semester 1. Kemudian makin ke sini karena saya awalnya ingin konsentrasi di bagian pemasaran atau bagian marketing, dan akhirnya di semester 4 tidak tahu kenapa saya ingin lebih menjerumus ke keuangan, karena keuangan kayak lebih wow gitu, lebih tantang gitu ya untuk keuangan. Jadi akhirnya sama keuangan, dan di dalam manajemen keuangan ini belajar terkait pasar modal, terkait saham, hitung-hitungan. Akhirnya saya ingin mendalami. Setelah nggak mungkin saya cuma mendalami aja, saya nggak mungkin cuma cukup teori, tapi saya ingin mengimplementasi. Ketika saya mengimplementasi, gabung dengan komunitas-komunitas luar, akhirnya saya paham, oh ternyata return segini. Saya pernah alhamdulillah dapat return yang emang bisa cukup lah untuk saya gitu. Itu dalam waktu 3 bulan. Nah, untuk berinvestasi ini kakak diajak oleh teman, kerabat, atau dari diri kakak sendiri untuk terkait, oh saya harus terjun nih di investasi ini gitu? Diri sendiri. Diri sendiri. Jadi harus dari diri sendiri ya, biar benar-benar sepenuhnya gitu mendalami ilmu berinvestasi. Karena kalau misalkan nggak mendalami investasi ini, bahaya juga kan ya Kak? Oke, baik. Oke, nah Sobat Mamen, udah diceritain nih pengalamannya Kak Hakim terkait dia berinvestasi dari awal dia terjun. Nah, di sini kita juga pengen tahu nih untuk mengetahui cara menganalisis terkait perusahaan ini baik atau kotor ya Kak istilahnya ya. Kira-kira gimana nih Kak? Bisa dijelasin? Oke. Jadi untuk menganalisis perusahaan itu kita memerlukan 5 rasio. Yang pertama adalah liquidity rasio. Yang kedua adalah
aktivitas rasio. Yang ketiga ada solvabilitas rasio. Yang keempat ada portabilitas rasio. Dan yang terakhir adalah market value. Nah, untuk liquidity rasio itu adalah kita menganalisis bagaimana caranya perusahaan ini mampu membayar kewajibannya dalam jangka pendek atau mampu membayar utang dalam jangka pendek. Sedangkan kalau aktivitas rasio itu adalah bagaimana caranya perusahaan ini mampu untuk mengelola asetnya. Kalau rasio portabilitas itu adalah yang dimana perusahaan ini mampu untuk mengelola marginnya, untuk menghasilkan marginnya. Kemudian solvabilitas itu bagaimana perusahaan ini mampu untuk membayar kewajiban atau membayar utang dalam jangka panjang. Sedangkan market value itu bagaimana kita melihat bisa membandingkan harga saham di pasar. Saya punya hitungan satu rasio. Oke, saya bantu ya Kak. Oke. Bisa. Nah, teman-teman bisa lihat rasio book value per share itu jumlah ekuitas dibagi dengan share outstanding, yang dimana jumlah ekuitas sama dengan aset dikurangin utang atau aset dikurangin liabilitas. Nah, aset ekuitasnya 2,5 triliun. Jadi ekuitas di satu perusahaan itu, perusahaan A ini 2,5 triliun dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar 39 miliar. 2,5 triliun dibagi 39 miliar hasilnya 64. Dalam arti lain 64 kali. Maka uang kita 10 juta, kita ingin investasi di perusahaan ini nih, perusahaan A. Uang kita 10 juta, kita beli sahamnya di harga 535. Berarti uang 10 juta kita dibagi dengan 535 rupiah. Berarti hasilnya 19.000. Ini saya bulatkan 19.000 lembar. Nah, 19.000 lembar dikali dengan 64, hasilnya 1.216. Kenapa uangnya 10 juta kok jadi 1.216.000? Kok kecil banget? Kalau ketika kita menginvestasikan 10 juta dengan harga 535 dan book value per share itu 64, maka ketika kita membeli saham A ini, kemudian perusahaan itu valid atau delisting, bangkrut, keluar dari publik, otomatis yang tadi kita investasikan 10 juta balik ke kita cuma 1.216.000. Ini yang perlu kita perhatikan juga, gitu. Jadi ini salah satu rasio yang perlu kita perhatikan, yang dimana saya investasi uang 10 juta, kalau misalnya perusahaan ini valid, return yang saya dapat berapa? Apakah minus? Apa plus? Itu yang perlu diperhatikan. Ini mungkin salah satu rasio, dan masih banyak rasio-rasio lain yang perlu kita pertimbangkan dalam menganalisis perusahaan sebelum kita menginvestasikan uang kita ke dalam sebuah perusahaan. Wow, harus detail banget ya Kak untuk analisis terkait perusahaan ini baik benar ataupun kotornya ya. Nah, kita udah lama banget nih Kak berbincang-bincang terkait investasi. Nah Kak, kita sekarang masuk lagi nih di Q&A Management Talks. Nah, di sini Q&A ini kita sudah menanyakan nih Kak di box Instagram kita terkait investasi di mahasiswa Alam Muda. Nah, untuk pertanyaannya itu dari SYHRLAMRR @_ itu Bitcoin bagus nggak Kak untuk investasi? Ya, Bitcoin bagus juga buat investasi. Kalau teman-teman mau mencoba mental silahkan untuk Bitcoin. Tapi kalau teman-teman untuk benar-benar mengamankan dan tujuan untuk jangka panjang, tujuan untuk dana pensiun dini, ya lebih baik berinvestasi. Oh, tapi bahaya nggak menurut Kakak? Bahaya, karena? Bahaya, karena resiko yang terima itu sangat tinggi dibandingkan saham. Dibandingkan dengan investasi lain. Kalau misalkan dengan yang tadi kripto itu apa Kak? Kalau kripto ini kan lebih ke currency ya, lebih ke mata uang. Dalam arti lain, kalau kripto ini saya sendiri juga belum terlalu tahu ya terkait currency kripto ataupun Bitcoin. Tapi setelah saya baca artikel, saya cari tahu, memang lebih saran saya lebih ke investasi, entah investasi reksadana, saham, obligasi, ataupun mau ke deposito lebih aman, atau maupun ke emas. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua dari @seri.a, apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih platform berinvestasi nih Kak? Platform ini yang dimaksud mungkin lebih ke sekuritas atau gimana? Mungkin platformnya itu yang apa nih yang cocok untuk berinvestasi? Aplikasinya? Kalau saran saya untuk mahasiswa mungkin bisa dipakai aplikasi Ajaib dulu ya. Ajaib. Nah, untuk Ajaib ini kan bank nanti kita akan dibuatkan bank Pratama. Ya, itu nanti teman-teman punya bank kita sendiri,
dan lebih mudah, fitur-fiturnya lebih mudah diajarin, dan mungkin bisa pakai juga iPod. Oke. Nah, berarti platformnya bisa aplikasi aja ya. Itu Ya. ada di mana, Kak? Sebenarnya masih banyak lagi ya platform-platformnya. Cuman itu yang saya tahu. Dan sebenarnya masih banyak banget apa ya platform-platform lain, ada Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, itu untuk aplikasinya. Kemudian masih ada Meria Asset, ada MNC yang sekarang menjadi salah satu kerjasama dengan galeri investasi di kampus kita. Banyak sekali sebenarnya untuk sekuritas, tapi kembali lagi ke teman-teman mau ambil yang mana, mau pilih yang mana. Berarti Sesuai kalau dengan di kebutuhan. kampus kita di UHAMKA ya, ada galeri investasi juga Ada ya, Kak? galeri investasi. Oke, berarti teman-teman mahasiswa UHAMKA bisa nih berinvestasi di galeri kita ya? Bisa. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan terakhir nih, Kak, dari @firda MHRN_. Apa perbedaan investasi jangka panjang maupun jangka pendek nih, Kak? Kalau untuk jangka panjang itu lebih ke ketika jangka panjang, kalau kita lebih mementingkan jangka panjang, berarti kita lebih mementingkan fundamental. Yang dimana fundamental ini ya udah nggak usah takut harga saham turun ya, takut nih rugi, nggak akan rugi selama kita nggak menjual saham itu, kita nggak akan rugi kayak gitu. Jadi kalau jangka pendek itu dia lebih takutnya kalau misalnya kita teman-teman di saham itu juga ada haramnya ya. Kalau kita pakai metode scalping itu kita beli di harga 5.000 dengan uang 10 juta. Terus nanti di jam, contohnya sekarang jam 12, jam setengah 1. Nanti jam 1 kita jual itu di harga 5.100. Itu namanya scalping, itu nggak boleh. Jadi dalam waktu singkat langsung teruntung banyak. Jadi itu untungnya nggak banyak. Kalau contoh ketika kita uang 1 M itu mungkin itu bisa puluhan juta. Tapi kalau uang cuma 100.000 itu 1 perak, 2 perak. Ya, tapi mungkin apakah itu bisa dicoba untuk Bisa kalau mau coba. awal mulai? Bisa. Kayak penasaran, saya mau nyoba nih terkait ini. Silahkan. Oh, boleh ya. Itu kembali lagi ke masing-masing. Saya Iya, tidak betul, bertanggung jawab kalau seandainya kenapa-napa, takutnya stres, uang saya hilang, dan lain-lain. Gitu. Bisa hilang karena apa, Kak? Karena kalau kita berinvestasi itu masuknya juga di behavioral. Jadi karakteristik kita juga akan mempengaruhi. Ketika kita berinvestasi di awal mulai 1 juta, itu 1 juta, returnnya tinggi, kita akan tergiur di situ. Nambah lagi 2 juta, tergiur, nambah lagi 3 juta, nambah lagi. Waktu nambah sampai 10 juta, uang kita lontarkan semua, tiba-tiba rugi. Bisa stres di situ. Iya, betul banget nih, Kak. Nah, udah di akhir acara nih kita, Kak, udah berbincang-bincang lama nih. Nah, kira-kira Kakak bisa nih memberi closing statement terkait berinvestasi mahasiswa alam muda ini. Closing statement saya, harta karun terbesar di dunia ini ada di pasar modal, bukan di dasar laut. Jadi sangat disayangkan kalau banyak orang yang tidak mengenal pasar modal. Oke. Nah, baik teman-teman, sobat Mamen, generasi muda ini pasti bisa buat kita belajar nih terkait investasi muda ya. Dari awal bahkan kita bisa jangka panjangnya dapat untung ya, walaupun panjang lama, tapi kan kita harus proses ya. Kita harus dapetin yang lebih banyak itu pasti butuh proses dan nggak langsung instan, karena kalau instan juga bahaya kayak waktu yang kejadian sebelumnya pasti dipertanyakan juga. Oke, baik. Nah, sobat Mamen, kita udah berbincang-bincang banyak nih terkait investasi ala mahasiswa muda. Nah, di sini kita udah episode terakhir nih Sobat Mamen, yang dimana terima kasih banyak untuk para penonton Sobat Mamen yang sudah mengikuti dari episode 1, 2, 3 sampai episode terakhir ini, sudah mau mengikuti, menonton terus terkait M-Talk ini nih, karena tema-temanya seru-seru banget. Oke Sobat Mamen, terima kasih, sampai jumpa di periode berikutnya, bye.